Perkenalkan, nama saya Haris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma sorting dengan metode algoritma bubble sort. Jadi apa sih itu algoritma sorting? Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satu contoh dari algoritma untuk langkah ini adalah sorting atau pengurutan. Sorting dapat didefinisikan sebagai pengurutan sejumlah data berdasarkan nilai tertentu. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar ataupun sebaliknya. Kemudian apa itu algoritma bubble sort? Jadi algoritma bubble sort adalah salah satu jenis algoritma pengurutan yang paling sederhana dan mudah baik dalam konsep atau penerapan dalam program. Bubble sort terinspirasi dari namanya, yaitu gelembung, di mana berat jenis gelembung lebih besar dari berat air sehingga akan mengapung di atas permukaan. Lewat ilustrasi inilah metode bubble sort bekerja. Kemudian cara kerja algoritma bubble sort. Yang pertama, pas pertama. Jadi pas ini artinya satu kali komparasi jalan dari pertama di compare kedua, kemudian kedua di compare ketiga, ketiga di compare keempat, keempat di compare kelima. Jadi inilah yang disebut satu kali pas. Jadi cara kerjanya yang pertama yaitu ambil dulu yang paling kiri, yaitu indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 ini itu 7, kemudian di compare dengan 12. Dalam kasus ini, kebetulan dalam kasus ini 12 lebih besar daripada 7, maka nilainya akan tetap dalam posisi yang sama. Kemudian 12 di compare dengan 10, karena 10 lebih kecil maka 10 pindah ke sebelah kiri, kemudian 12 ke sebelah kanan. Selanjutnya 12 di compare dengan 6, karena 6 lebih kecil dari 12 maka 12 pindah ke sebelah kanan. Kemudian 12 di compare dengan 5, karena 5 lebih kecil daripada 12 maka 12 di posisi yang sebelah kanan. Jadi hasil akhirnya 12 berada di paling ujung sebelah kanan dengan 7, 10, 6, 5, kemudian yang terakhir yaitu di sebelah kanannya 12. Kemudian lanjut ke pas yang kedua. Untuk di pas kedua ini kita masukkan lagi yang nilai akhirnya tadi 7, 10, 6, 5, kemudian 12. 7 dibandingkan dengan 10, karena 10 lebih besar dari 7 maka nilainya tetap. Kemudian 10 dibandingkan dengan 6, karena 6 lebih kecil dari 10 maka 10-nya pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya juga 10 dibandingkan dengan 5, karena 5 lebih kecil maka 10-nya pindah ke sebelah kanan. Lanjut lagi 10 dibandingkan dengan 12, karena tetap 12 lebih besar maka tidak ada perubahan seperti itu. Kemudian di pas yang ketiga kita masukkan lagi nilai yang dari pas kedua tadi itu 7, 6, kemudian 5, 10, 12. 7 dibandingkan dengan 6, karena 7 lebih besar maka 7 pindah ke sebelah kanan. Kemudian 7 dibandingkan dengan 5, karena 7 pun lebih besar daripada
7 lebih besar daripada 5, maka 7 pindah sebelah kanan. Kemudian selanjutnya 5 dibandingkan dengan 7 karena 7 dibandingkan dengan 10 karena 10 lebih besar maka nilainya tetap. Kemudian 10 dibandingkan dengan 12 karena 12 itu lebih besar maka nilainya posisinya tetap seperti itu. Kemudian yang pas terakhir kita masukkan hasil, maka hasil dari pas yang ketiga yaitu 6, 5, 7, 10, kemudian terakhir 12. Kita masukkan nilainya tersebut ke pas yang keempat. Kita masukkan 6, 5, 7, 10, kemudian 12. Kita compare 6 di compare ke 5 karena 6 lebih besar maka 6 berpindah ke sebelah kanan, kemudian 6 dibandingkan ke 10 karena 6 dibandingkan dengan 7 karena 7 lebih besar maka nilainya tetap. Kemudian 7 dibandingkan dengan 10 karena 10 nilainya lebih besar maka posisinya tetap. Kemudian 10 dibandingkan dengan 12 karena 12 lebih besar maka nilainya tetap. Jadi hasil akhirnya 5, 6, 7, 10, dan 12. Kemudian selanjutnya akan demo program. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai demo tentang program algoritma bubble sort. Jadi ini digunakan untuk
menyimpan inputan data yang berupa array. Kemudian ini digunakan untuk sorting data. Selanjutnya ini digunakan sebagai penukar data, dan ini untuk menyimpan data secara sementara. Kemudian ini untuk mendeklarasikan inputan. Ini digunakan untuk menampilkan tulisan berupa masukkan jumlah data, dan ini digunakan untuk memasukkan jumlah data dalam inputan. Kemudian lanjut ke ini. Fungsi ini merupakan perulangan sampai memenuhi jumlah data yang akan dimasukkan nantinya. Kemudian ini fungsi ini untuk perulangan baris sorting. Kemudian fungsi ini digunakan untuk perbandingan data. Kemudian yang ini digunakan untuk menukar posisi data. Selanjutnya di fungsi ini digunakan untuk menampilkan inputan berupa tulisan algoritma bubble sort dan sama nama saya. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, kita diminta untuk memasukkan jumlah data. Semisal jumlah datanya itu 5, kita menginputkan data yang pertama secara acak, semisal 9, 12, 4, 6, 22, sehingga akan mendapatkan hasil dari proses bubble sort seperti ini.